Pada saat berhadapan dengan soal-soal listening to FlyTP, khususnya di bagian longer conversations dan long talks, pertanyaan nomor 31 sampai dengan 50, banyak peserta tes yang membuat kesalahan di situ. Ya, terkesan sangat sulit begitu ya, dibandingkan dengan short conversations. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana strategi yang bisa dipakai ketika berhadapan dengan soal longer conversations dan long talks. Jadi teman-teman, strateginya cukup berbeda dibandingkan dengan soal-soal yang ada di short conversations ya. 3 hal sebenarnya ya. Jadi sebelum mendengarkan, pada saat mendengarkan ya, dan setelah mendengarkan. Nah, sebelum mendengarkan, pastikan kalian bisa menemukan topiknya. Ini penting ya, karena topik ini akan memberikan gambaran secara umum mengenai pembicaraan atau obrolan ya yang sedang dibahas di situ. Biasanya di narasinya itu akan disampaikan ya, this conversation is about bla 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 ya. Namun apabila tidak ada, kalian harus mencari sendiri begitu ya. Oke, jadi pastikan yang pertama adalah sebelum mendengarkan, kalian sudah menemukan topik yang akan didengar di situ. Kemudian pada saat mendengarkan ya teman-teman, kalian harus melakukan spekulasi terhadap pertanyaan yang ada di lembar jawaban itu ya. Jadi kalian harus menebak, istilahnya kalian harus menebak pertanyaannya sebelum pertanyaan itu dibacakan. Ikuti jalan ceritanya, kemudian sambil menjawab dikira-kira jawabannya dari pertanyaan yang kalian spekulasi tadi. Kalian sudah mendapatkan perkiraan jawaban sebelum pertanyaan itu dibacakan, teman-teman. Nah, barulah pada saat pertanyaannya itu dibacakan, nah, kalian mengkonfirmasi jawabannya melalui pertanyaan tersebut. Nah, itu caranya, teman-teman. Nah, jadi jangan mendengarkan terus ya, kemudian menjawabnya di akhir-akhir. Jangan. Itu malah banyak hal-hal yang kalian lupa nantinya. Nah, jadi pada saat listening itu diputar, kalian sudah harus bisa membuat spekulasi pertanyaan dan jawabannya ya. Jadi di setiap soal itu kalian sudah mendapatkan bayangan. Kira-kira ini jawabannya ini di nomor ini ya. Ini nomor ini nomor ini nih gitu ya. Dan ingat, nah ini perlu diingat, jawaban yang ada di rekaman itu pasti berurutan, teman-teman. Oh, bagian nomor 1, bagian di awal-awal kan. Setelah itu lanjut nomor 2. Nah, itu pasti ada jawaban ya di kalimat-kalimat selanjutnya. Kemudian nomor 3. Nah, itu berurutan, teman-teman. Sampai nomor terakhir, nomor 5 seumpama. Itu pasti ada di bagian-bagian akhir. Nggak mungkin pertanyaan nomor 5 ada di bagian tengah atau bagian awal. Nggak mungkin. Nah, oleh karena itu, ya penting sekali untuk membuat spekulasi, mengikuti jalan cerita dan membuat spekulasi jawaban. Jangan mendengarkan seluruhnya, kemudian baru kalian membaca pilihan jawabannya, begitu ya teman-teman. Oke, kita akan praktekkan strategi ini ke soal yang sudah saya siapkan. Nah, jadi pertama-tama kita harus bisa menspekulasi pertanyaannya, teman-teman. Jadi sebelum mendengarkan harus ada skill untuk mengira-ngira pertanyaannya ini kira-kira apa. Find work on campus, work in the employment office, help students find jobs, ask the woman questions. Kalau pertanyaan nomor 1 seperti ini, dia dengan keterangan seperti ini, berarti ini kemungkinan ini adalah tujuan, teman-teman, atau maksud ya. Ya, ini seperti purpose, ya kan? Oke, atau main idea. Biasanya nomor 1 itu main idea, ya. Nah, ini bisa didapat di bagian-bagian awal ya. Jadi nggak boleh kalian terlewatkan di situ. Nomor 2, in the library, in a classroom, in a campus office, in an apartment. Berarti ini tempat dong, ya kan? Berarti ini pertanyaan where, ya. Oke, di tempat, ya, apakah di perpus, di kelas, di kantor kampus, apa di apartemen, ya. Kemudian nomor 3, no more than 10, at least 20, no, not more than 20, up to 10. Ini berarti ini ada keterangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan angka 10, 20, tidak lebih dari 20 hingga 10. Nah, ini harus sensitif ya kalian ya terhadap apa yang diucapkan nanti ya pada saat direkaman. Jadi apa itu maksudnya? 10, 20.
paling tidak lebih dari, ya. Kemudian nomor 4, every morning, afternoons and weekends, when he is in the class, weekdays. Berarti kapan dong, ya kan? Sudah jelas ini pertanyaan when, ya. Setiap pagi, ya, siang atau sore, dan akhir pekan, ketika dia ada di kelas, hari kerja. Nah, ini berarti kapan nih, ya. Fill out a form, give her some additional information, tell her some news, phone her. Nah, ini biasanya nomor 5 ini atau nomor terakhir itu biasanya ada di bagian akhir ya dalam suatu dialog ya atau long talks itu. Jadi kalian harus nggak boleh melewatkan bagian-bagian kalimat terakhirnya. Apakah mengisi formulir? Apakah memberikan informasi tambahan? Apakah menyampaikan berita? Ataukah menelpon dia? Oke, nah ini kalian harus fokus di kalimat-kalimat terakhirnya, ya. Kita akan coba, teman-teman. Conversation 1. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Number 1. What does the man want to do? Number 2. Where does the conversation probably take place? Number 3. How many hours of work does the man want per week? Number 4. When can the man work? Number 5. What does the woman tell the man to do tomorrow? Oke, bagaimana teman-teman? Apakah sudah bisa menerapkan strategi tadi? Yuk kita bahas. Version 1. Question about a part-time 5. Listen to the following conversation about a part-time job. Ya, topiknya sudah ada tadi ya, part-time jobs ya. Jadi sudah disampaikan. Oke, nomor 1 ya. Kira-kira jawabannya apa? Ya, kita runtut dari awal. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The campus employment office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that. Nah, tadi soalnya kan what does the man want? Begitu kan? Yang diinginkan si pria ini apa ternyata? Ya, berarti dari percakapan tadi di bagian awal berarti dia ya, we are here to help students just like you to find work, to find jobs on campus, begitu kan? Berarti jawabannya adalah ya, dia mencari kerja, ya kan ya? Jadi find work on campus, ya. Oke, bukan bekerja di kantor kepegawaian ya. Ya, dia mencari kerja di kampus tadi. Di kantor kampus tadi, ya. Help students find jobs. Nah, ini tugasnya si petugas di kampus ya. Oke, di bagian itu, ya.
Ask the woman questions enggak? Ya, jadi jawabannya adalah find work on campus. Tadi sebenarnya ada sinonimnya di sini ya. Work tadi menyampaikan jobs, ya kan? Ya, ini pekerjaan. Ya, sama kan? Oke, number 2. Because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week? Oke, sebelum ke situ, nomor 2 ini bisa ditebak, bisa dijawab teman-teman. Tadi pertanyaannya, where does the conversation probably take place? Berarti di mana kejadiannya? Ya, di campus office ya. Oke, jadi jawabannya adalah C. Nomor 3 ini ada hubungannya dengan 10-20 ya. Tadi di pertanyaannya, kalau saya bisa bacakan lagi adalah how many hours of work does the man want per week? Berapa jam kerja yang diinginkan oleh si pria itu tadi ya, per minggu ya. Biasanya ini disebutkan semua teman-teman, 10-20 ya, 10-20 at least, no more ya, atau not more, at least not more, itu disebutkan semua. Namun tidak semua informasi di sini kan yang langsung relate begitu kan, jadi kalian harus bisa memilih. You want to work? I need to work at least 10 hours a week. Oke, at least 10 hours a week. Paling tidak 10. I think I can handle more than 20 hours with all the at least 10 hours a week. And I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And I don't think I can handle 20. Ya, tadi kan dia bilang at least 10, ya kan? But I don't think I can handle more than 20. Ya, berarti yang mana? Yang Charlie teman-teman, ya. Not more than 20, ya kan? Nah, ini benar ya, yang Charlie. Kalau at least 20 enggak, paling tidak 10 tadi kan? Ya. Paling tidak 10, bukan paling tidak 20. Ya, ini paling tidak 20, ya. Oke. Up to 10 enggak. Oke, jadi jawabannya adalah C. Jadi not more than 20, maksimal ya, maksimal 20 jam. Ya. Oke, nomor 4 ini adalah pertanyaannya when can the man work? Ya, kapan si pria bisa bekerja? Ini berarti waktunya ya, teman-teman ya. Terus tadi rekamannya adalah and when are you free to work? All of my classes are in the morning. So I can work every weekday from noon on. My classes are in the morning. Jangan terjebak sama alpha ya. And I can work in the weekdays from noon on. Di hari kerja ya, dari jam 12 ke atas ya. Afternoon berarti kan? Ya, ada kelanjutannya nih. Weekends, apakah dia menyebutkan weekends? And of course I wouldn't mind working on the weekends. Betul, I wouldn't mind. Saya nggak keberatan ya bekerja di akhir pekan ya, berarti jawabannya adalah bravo teman-teman. Oke, nomor 5 ini pertanyaannya tadi kira-kira what should the man do tomorrow? Ya, besok ya, tomorrow ya katanya ya. Oke, kita coba cek rekamannya. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills. And leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Okay, and you can call me back tomorrow. Tomorrow, ya, call berarti menelpon teman-teman. Ya, tadi ada kata call, ya. And you can call me back tomorrow. Jangan menjawab ini ya, fill out a form, karena ini bukan besok. Mengisi formulir itu saat itu juga, ya. Yang bisa dilakukan besok adalah menelpon. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Ya, jadi tetap sinonim itu dipakai ya. Intinya dalam soal listening ini seperti tadi ada phone, sinonimnya adalah call, ya kan? Kemudian ada beberapa tadi job sama dengan work, ya kan? Nah, cuma jebakan-jebakannya tidak sebanyak percakapan pendek ya. Oke, baik begitu teman-teman. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan klik tombol like, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Kita akan lanjut dengan video selanjutnya dengan contoh longer conversations yang berbeda.